Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pelatih yang selalu membawa timnya sampai ke puncak tetapi tak pernah mengangkat piala? Bayangkan berada di depan ribuan supporter yang bersorak sementara trofi di depan mata hilang begitu saja. Ini bukan sekedar cerita tentang kegagalan, tetapi tentang perjalanan seorang pria yang tak pernah menyerah mengejar mimpi meski berkali-kali terjebak pada posisi kedua. Inilah kisah Hector Raul Cooper, sang nearly man dalam dunia sepak bola. Hector Raul Cooper lahir di Cabas, Provinsi Santa Fe, Argentina, 16 November 1955. Ia terlahir dari keluarga campuran. Buyutnya seorang Inggris bermarga Cooper yang menikahi perempuan pribumi. Namun garis keturunannya didominasi darah Italia. Hidup Cooper diwarnai cobaan sejak kecil. Ibunya meninggal pada usia 20 tahun, hanya beberapa bulan setelah adik laki-lakinya lahir. Kehilangan itu membuatnya dibesarkan oleh sang nenek. Seperti banyak anak desa yang bermimpi jadi pesepak bola, Cooper muda pindah ke Buenos Aires pada 1960-an. Ia meninggalkan pekerjaannya di bank demi berburu kesempatan di ibu kota. Usahanya membuahkan hasil ketika ia direkrut Ferro Carril Oeste, klub yang kemudian membawanya meraih gelar Primera División Argentina 1982 dan 1984. Bermain sebagai bek tengah, julukannya Cabezón, si kepala besar, melekat karena kepalanya yang besar dan tandukan kuat. Setelah bermain lebih dari 500 kali untuk Ferro dan Huracan, ia gantung sepatu dan beralih ke dunia pelatihan. Sebagai pelatih, Cooper memulai karir di Huracan pada 1993. Ia mengantar tim ke posisi kedua di turnamen Clausura 1994, kalah di laga terakhir dari Independiente. Pada 1995, ia pindah ke Lanús dan meraih trofi pertama, Copa Conmebol. Namun lompatan besar terjadi saat ia menukangi Real Mallorca pada 1997. Klub kecil dari Balearic itu dibawanya ke final Copa del Rey 1998 dan menang atas Barcelona di Piala Super Spanyol tahun yang sama. Musim berikutnya, Mallorca mencapai final Piala Winners meski akhirnya kalah dari Lazio. Tidak hanya itu, Mallorca mencetak rekor finish terbaik di La Liga dengan posisi 3 dan lolos ke Liga Champions. Keberhasilan mengejutkan itu membuat Claudio Ranieri menunjuk Cooper sebagai penerusnya di Valencia. Ia menolak perpanjangan kontrak Mallorca dan hijrah ke Mestalla pada 1999. Di sana ia kembali menciptakan keajaiban. Valencia menjuarai Piala Super Spanyol 1999 dan 2 kali berturut-turut mencapai final Liga Champions. Namun, di 2 final itu, nasib sial menimpa Cooper. Final 2000 melawan Real Madrid berakhir dengan kekalahan 3-0, 2 gol awal dicetak Steve McManaman dan Fernando Morientes. Pellegrino, McManaman, gol, 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 gol. Va a encarar a Cañizares. Raúl puede cerrar el partido, la final, la octava. Ahí está Raúl, 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 gol, 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 gol. Setahun kemudian, Valencia kembali ke final menghadapi Bayern Munchen. Pertandingan berakhir imbang, dan dalam adu penalti, kiper Oliver Kahn menjadi pahlawan Bayern. Prestasi nyaris juara ini membuat banyak orang mulai menyematkan label curse pada Cooper. Meski gagal di Eropa, reputasi Cooper melambung. Inter Milan menunjuknya sebagai pelatih pada 22 Juni 2001. Musim debutnya di Serie A berjalan luar biasa. Hingga pekan terakhir, Inter memimpin klasemen dan hanya butuh menang melawan Lazio untuk meraih Scudetto pertama sejak 1989. Namun, pada tanggal 5 Mei 2002, di Stadio Olimpico, Inter justru hancur.
Tim Cooper yang unggul di puncak klasemen ambruk di laga penentuan. Mereka kalah dan gelar pun direbut Juventus. Kekalahan itu menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola Italia. Fans Inter menangis, Ronaldo Nazario terduduk, sementara Cooper tertunduk lesu. Hanya setahun kemudian, ia dipecat setelah serangkaian hasil buruk. Setelah Inter, karir Cooper seperti roller coaster. Ia kembali ke Mallorca pada 2004 dan menyelamatkan mereka dari degradasi, tetapi mundur pada Februari 2006 setelah 9 pertandingan tanpa kemenangan. Ia sempat melatih Real Betis 2007, tetapi dipecat setelah hanya memenangkan 2 pertandingan. Tahun berikutnya, Parma memanggilnya untuk menghindari degradasi, namun ia hanya mampu meraih 2 kemenangan dalam 10 laga, dan akhirnya dipecat. Cooper kemudian mengembara ke berbagai penjuru dunia. Ia memimpin timnas Georgia pada 2008, namun mundur setahun kemudian karena tim tidak menang dalam kualifikasi Piala Dunia. Di Aris Thessaloniki, ia membawa klub Yunani itu ke final Piala Yunani 2010, namun kalah lagi. Ia juga pernah menukangi Racing Santander Spanyol, Ordospor Turki, dan Al Basel UEA dengan hasil yang tidak istimewa. Nama besarnya perlahan meredup, sampai telepon berdering dari Kairo. Pada Maret 2015, Federasi Sepak Bola Mesir menunjuk Cooper sebagai pelatih tim nasional. Bagi Cooper, ini seperti takdir. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut momen itu sebagai saat di mana semuanya pas. Mesir membutuhkan dia, dan ia pun membutuhkan mereka. Negeri itu memiliki masa lalu gemilang, namun sedang terluka. Demikian pula dirinya. Dalam kata-kata sang pelatih, mereka sama-sama punya kebutuhan untuk bangkit. Cooper mengembalikan disiplin dan organisasi ke dalam tim. Hasilnya luar biasa. Mesir menembus final Piala Afrika 2017 dan melaju ke Piala Dunia 2018, partisipasi pertama mereka sejak 1990. Meski begitu, nasib sial kembali mengikuti Cooper. Di final Piala Afrika, Mesir memimpin lebih dulu lewat Mohamed El-Neni. Tetapi gol Vincent Abu Bakar pada menit ke-88 membuat Kamerun berbalik menang 2-1. Di Piala Dunia Rusia, Mesir kalah di semua pertandingan grup dan kontrak Cooper tidak diperpanjang. Namun pelatih ini tetap melihat sisi positif. Dalam wawancara Guardian, ia mengatakan bahwa dirinya dan Mesir telah menunjukkan bahwa mereka bisa sampai ke final. Meskipun label runner-up melekat, lebih baik hadir di partai puncak daripada tidak sama sekali. Usai petualangan di Mesir, Cooper masih belum selesai. Ia menerima tawaran menjadi pelatih Uzbekistan pada 1 Agustus 2018, namun dipecat pada September 2019 setelah timnya mengalami kekalahan mengejutkan 2-0 melawan Palestina pada laga kualifikasi Piala Dunia. Pada Mei 2021, ia ditunjuk memimpin Republik Demokratik Kongo, namun gagal membawa mereka ke Piala Dunia 2022 dan dipecat Juni 2022. Tantangan berikutnya datang dari Timur Tengah lagi. Februari 2023, ia menjadi pelatih timnas Suriah. Cooper merekrut sejumlah pemain keturunan Argentina Suriah dan membawa Suriah lolos ke babak 16 Piala Asia 2023. Sebuah pencapaian yang belum pernah mereka raih. Kontraknya diperpanjang hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pada Juni 2024, setelah kalah dari Korea Utara dan Jepang, Suriah gagal melaju dan Cooper pun mengundurkan diri. Kisah Hector Cooper seolah tak lepas dari kutukan final. Sang pelatih telah kalah di 6 final beruntun. Copa del Rey 1998, Piala Winners 1999, Liga Champions 2000 dan 2001, final Piala Yunani 2011, dan Piala Afrika 2017. Cooper sendiri menghitung ada 8 kegagalan final jika memasukkan kekalahan perebutan gelar bersama Huracan dan Inter Milan. Namun demikian, ia menolak percaya pada kutukan. Kalah 2 kali lewat adu penalti dan kalah dari tim hebat seperti Real Madrid, Bayern Munchen, dan Barcelona,
Kalau hanya sial, Anda tidak akan sampai ke final sama sekali, ujarnya. Baginya, berada di final adalah kehormatan. Tidak pernah mengangkat piala bukan alasan untuk berhenti mencoba. Dalam rentang karir lebih dari 3 dekade, Cooper telah melatih di 7 negara, dari Argentina hingga Suriah. Ia pernah menjadi pelatih terbaik UEFA tahun 2000, 2 kali pelatih klub terbaik Eropa, dan membawa tim-tim kecil mencapai hal yang tidak terbayangkan. Saat karirnya merosot, ia tetap setia pada filosofi kerja keras dan disiplin. Ia mengambil pekerjaan di negeri-negeri yang jarang dilirik pelatih papan atas, karena baginya, melatih adalah hidup. Pada akhirnya, kisah Hector Cooper bukan hanya tentang rangkaian kekalahan di babak final. Ini adalah kisah seorang anak desa yang kehilangan ibu, berani meninggalkan pekerjaan mapan demi mengejar sepak bola. Ini adalah cerita tentang pelatih yang memimpin tim-tim tanpa bintang menantang para raksasa Eropa dan hampir menang. Ini juga kisah tentang seseorang yang meski dicap tidak pernah juara, selalu menyalakan harapan baru di setiap tim yang ia tangani. Di balik label The Nearly Man, ada keteguhan hati, rasa tanggung jawab, dan kecintaan pada sepak bola yang tidak pernah padam. Sejarah mungkin akan mengingatnya sebagai pelatih runner-up, tetapi bagi mereka yang menyaksikan perjalanan ini, Hector Cooper adalah simbol bahwa kegigihan bisa membawa seseorang melewati batas-batas yang dianggap mustahil.